bisa. Oke. Bentar. Jaraknya nanti di sini ya. Ini sampai ini. Oke. Oke, sudah siap? Hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah tanah. Kita seringkali sebagai petani berpikir bahwa mencangkul itu menjadi sesuatu yang cuma biasa, sehingga menyebabkan dalam satu tahun mereka mencangkul beberapa kali. Padahal di dalam pertanian yang efektif, mencangkul itu sebenarnya cukup satu kali dalam satu tahun, asalkan semuanya berjalan dengan benar. Contoh, kita kasih contoh. Saya ini bukan bisa mencangkul sebenarnya ini. Tanahnya gimana menurut saudara? Keras. Tanah kira-kira kalau begini bagus nggak untuk pertanian? Kurang bagus. Oke. Tolong dibantu ditambah dalamkan kurang lebih 5 cm lagi. Ini dimasukkan, itu taruh di sebelah sana. Taruh di ujung sana. Yang ini diambil, taruh di ujung sana. Saya didalamkan lagi, Pak. Ini didalamkan lagi. Kita harus menggali tanah kurang lebih sekitar 30 cm. Minimal 25. Sebentar, nanti dulu. Biar didalamkan dulu. Santai aja. Tanahnya terlalu keras kok. Tahu lah tadi nasi goreng 2 piring. Biasa lah ya. Supaya fair kita buat 1 meter persegi ya. Ya. Ini kan kurang ke sini setengah meter lagi. Kan banyak pasukan ini. Ya, siap. Nah, itu. Kalau di tanah gunung biasanya kan enak tuh nyangkul kan. Oh, kalau tempat saya enggak. Jadi ini alasan begini. Nanti pulang dari sini jangan punya alasan tanah saya tandus. Tanah ini tandus enggak menurut saudara? Tanah tandus saja bisa menghasilkan sayur yang bagus, betul kan? Betul. Apalagi di tanah saudara. Sesuai gantian. Ganti lagi. Yang lain lagi. Sebentar. Kita buat lubang sedikit, nanti kita cangkul dari sini pakai ganco. Oh, ganti ya. Aduh, kok encok saya ya? Coba pakai garpu bisa tidak dari sini? Dibuang ke sana dulu. Di lubang titik mang. Bukan lah. Nah, itu dibuang ke sana. Buka bisa? Nah, kalau sudah ada lubang sedikit kan bisa untuk buat garpu. Buka jalannya. Kayak jagung buat lubang dulu 1 kan? Oh, Lisa mau nyoba, Lisa. Belum nyangkul. Nah, terus lagi. Biar 1 meter ya. Pelan-pelan Pak, santai. Kalau bisa agak lurus ya, diluruskan biar agak rapi. Nanti 1 angkatan 1 bedengan selesai. Janganlah, enggak sampai 1 bedeng. 1 bedeng sehari. Kemarin kan udah selesai 2000 bibit ya, Pak. 2000 bibit. Cepat. Mas pada lagi fight. Sekarang udah mulai loyo itu. Orang selalu berpikir cuma nyangkul. Padahal nyangkul itu kalau nggak tahu teorinya, kita kesakitan. Apalagi di planning penghasilan harian, kita bisa nyangkul setiap hari 10 meter. Kalau kita nggak tahu triknya, kita pasti kehabisan tenaga. Terus Pak, tinggal sedikit lagi Pak. Ini udah gampang nyangkutnya. Wah, ini tinggal ngangkat. Ngangkat.
Bukan dibuang Pak, tanahnya dipindah ke sana dulu Pak. Pindah ke sana dulu. Lubang. Bikin lubang dulu. Ini buat lubang dulu. Ini triknya. Kalau dibanding dengan tanah saudara, bagus mana kira-kira? Sama Purbalingga. Purbalingga. Kemarin yang katanya tanahnya tandus, sama ini lebih tandus mana? Oh, ini. Ini di gurun pasir ya Pak? Bukan di gurun pasir. Dapat sono ini baru sini. Pak, Arab Saudi. Kemarin kan waktu kita tanya tanahnya gimana kondisinya, kan semua bilang tandus, betul toh? Ya. Tapi nggak standar. Tidak standar ini ya. Nah, oke. Berarti kan masih mending baik, lebih baik sana gitu. Kita kasih contoh yang paling ekstrim. Tapi tetap kerasan ya. Kalau ke tempat kita yang di Sumba, batu, Bukan tanah lagi. bukan tanah. Pakai bulldozer tidak bisa. Bulldozer aja habis gigi 4 dia sudah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan kalau di sana. Itu batu yang bertanah. Ya katanya kus-kus kan. Di NTT. Pak, kalau di Arab Saudi gimana Pak? Orang saya Apanya? kalau kukus Pertanian Arab Saudi. saya nyari-nyari Pertanian Arab Saudi sama Israel tuh begini ceritanya. Jadi tanah ini dikasih aspal dulu. Di aspal. biar Sekarang airnya nggak harus. Biar airnya tidak kemana-mana. Itu teori sawah palsu. Oh ya. Jadi kalau sawah palsu ini kita gali 30 cm, baru kasih plastik, baru kasih media. Kalau di sawah di Arab Saudi, jadi tanah ini diaspal dulu, setelah diaspal baru dikasih kompos. Komposnya cuma kotoran ayam saja sama kotoran sapi. Makanya tanahnya pasti subur. Bukan tanah, kompos. Jual tanah di sana. Ya kok bibitannya jual tanah itu. Makanya mereka buat kandang dulu ya sebelum mereka. Ya, itu jadi kalau menghijaukan Arab Saudi, mereka buat kandang ayam dulu besar-besar di sana. Dan kita ekspor mereka. Israel ya Pak? Sama. Jadi di sana Israel. sistem irigasinya yang tetes apa gimana? Drip irigasi. Drip irigasi itu begini konsepnya. Di daerah Timur Tengah, air terbesar itu kan cuma namanya di Danau Galilea. Danau Galilea itu ada di kawasan perbatasan dengan Jordan dan di kawasan Israel. Nah, itu adalah satu-satunya danau yang ada di sana untuk kawasan Jordan, Israel dan sekitarnya. Nah, kalau di Indonesia hujan itu berapa lama? 6 bulan ya rata-rata ya. Kalau di daerah sana hujan itu setahun cuma 10 hari. Cuman 10 hari dalam 1 tahun, 6 sampai 10 hari. Lebih dari 10 hari banjir. Makanya di Mesir kapan hari terjadi banjir itu gara-gara lebih dari 10 hari. Nah, karena di sana itu tidak ada air, kenapa Israel maju di dalam sektor pertanian? Karena dia yang memikirkan karena air sangat mahal. Karena itu dia menggunakan drip irigasi atau irigasi tetes. Nah, kalau di Indonesia apakah penting drip irigasi? Kalau di sini Indonesia ini air terlalu gratis kok. Ya, lalu melebihi kuota. Nah, karena itu kita sebenarnya tidak penting dengan drip irigasi. Yang kita butuhkan kalau di Indonesia hanya satu, pengolahan tanah supaya air itu efektif. Tanah ini kering, keras, tapi ada kelebihannya. Karena dia adalah tanah liat, kelebihannya dia menyimpan air. Nah, karena itu setiap tanah, kalau tanah gunung, tanah yang porus, kan air disiram langsung hilang. Kalau di sini air disiram tetap basah. Nanti kita akan bandingkan ya, ada tanah-tanah yang sudah disemprot dengan pembenar tanah. Tanah mana yang sudah disemprot Agus ini, pembenar tanah? Semua sudah? Nah, coba ambil kayu tusuk itu, berapa senti kira-kira? Kayu kecil aja, jangan besar-besar. Bangkai itu. Nah ini, oh kurang kuat. Kayu itulah, boleh kayu itu. Coba di tanah ini, ditusuk. Yang ada jeraminya itu. Ini. Tusuk berapa senti kira-kira? Terus. Nah oke, berapa? Gembur enggak tanahnya? Gembur. Kok bisa gembur, kenapa kira-kira?
Karena setelah dicangkul, dia kita kasih pembenah tanah yang bekerja untuk menggemburkan tanah. Nah, oke, ini sudah satu kotak ya. Ayo ini digemburkan sekarang. Ini kan cuma berapa senti? Ini kan cuma 10 cm. Kita harus mencapai 30 cm. Terus perjanjian tidak boleh diinjak tanah yang sudah dicangkul. Karena susah kan nyangkulnya kan? Kalau nyangkulnya susah, tidak boleh diinjak. Supaya apa? Tanah ini tidak perlu dicangkul sampai 1 tahun. Karena bakteri akan terus berkembang. Kita cangkul lagi itu cuma untuk membalik saja. Ayo sekarang digemburkan. Cara menggemburkannya gimana kira-kira? Pakai kayu. Ini Mas, palangkan di sini. Ya, oke. Wes sudah digemburkan depan. Pakai garpu bisa? Oh iya. Oke, dari sana dulu bisa itu, dari sana dulu bisa. Oke, sebentar kayunya mengganggu kalau gitu. Geser dulu kayunya. Oke. Nggak usah dibongkar tanahnya. Dibongkar gitu aja, dibongkar supaya udara masuk. Kemarin ingat konsepnya untuk mengemburkan tanah yang dibutuhkan adalah oksigen. Itu nanti masuk. Iya, supaya tanahnya udaranya masuk terus. Nah, terus lagi. Bumi bernafas melalui hidung manusia. Terus lagi, Pak. Terus lagi, Pak. Yang muda-muda. Ayo yang muda-muda, ayo gantian habis ini sebentar. Biar saya yang muda. Nah, sebentar. Ini kan maju ke sini nih. Ini pojok belum tadi? Pojok belum. Ini. Sebentar lagi, masih ada prosesnya lagi. Ini kurang 1 langkah lagi prosesnya. Sudah Pak, jangan ke sana-sana Pak, jangan ke sana-sana, beda. Oke, ini kan ada di sini. Harusnya kan dari sini kita garpunya toh. Ini kan tidak boleh diinjak. Kenapa tidak boleh diinjak? Karena sudah terjadi rongga. Karena itu harus pakai kayu. Kayunya digeser sini Pak. Oke. Bentar. Ya, oke sudah aman. Sip. Mainkan. Nggak mampu ya. Lebih amoh ini. Lebih amoh. Itu apa ya? Lebih. Bagus tapi sih. Tampak pergerakan. Ada ilmu baru di sini. Ya, terutama untuk penggemburannya itu. Penggemburannya gitu toh. Selama ini orang nyangkul cuma atas kan? Iya. Berarti yang dicangkul cuma berapa senti? Sekitar 20 cm. Maksimal 5 sampai 10 20 ya. Akar kita itu 30 cm. Nanti coba cabut satu tanaman di situ, akarnya berapa senti? Ternyata bertani itu perlu sekolah ya. Sekolah itu perlu biaya. Enggak. Kali ini kan digratiskan. Nah, sudah. Kepada Aplen. Alhamdulillah. Aplen. Nah, sudah tahu ini toh? Ya. Terus ini kan kurang tinggi dengan tanahnya yang depannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Tutup. Tutup. Dari mana nutupnya? Dari sebelah sini. Ayo, ini kayu digeser sini dulu. Oh iya. Sederhana, cuman kita belum tahu dari awalnya. Itulah. Loh, bukan, taruh sini Pak, taruh sini Pak, taruh cangkul kayunya taruh sini Pak. Oke, sekarang ini dicangkul, buang ke sini. Ayo Pak, ganti lagi orangnya. Yang tadi lagi ya? Ya. Jangan cangkul. Ya, boleh pakai itu, boleh pakai cangkul. Boleh pakai cangkul, boleh. Sing paling enak itu pakai cangkul langsung dibuang di sini Pak. Nah. Terus Pak, sampai sini sampai ketutup semua Pak. Ke sana kurang lebih 1 meter juga. Skillnya luar biasa. Ini pelajaran S1 pertanian enggak diajarkan kayak gini, Pak. Teori. Macul aja enggak diajarin. Soalnya mereka selalu belajarnya cuma nanam, mupuk. Nah, kalau tanahnya tidak diolah untuk apa? Padahal nomor 1 adalah pengolahan tanah. Mereka selalu berpikir pengolahan tanah pakai traktor. Tidak bisa. Masuk keras iya. Oh, traktor itu kurang bagus. Panennya doang. Iya, panen doang. Ya. Panen. Oh, panen. Jualnya tok saja, Bang. Iya, berarti hasilnya doang. Iya. Pengolahannya nggak diurus.
Terus Pak. Ayo, perlu diganti nih. Terus diganti lagi ya, satu orang lagi. Ayo. Tenaga. Ayo ganti lagi satu orang, ayo. Ya itu yang muda itu. Udah ya. Yang muda. Yang belum akhir balik tuh. Jadi ternyata nyangkul butuh teori. Kita selesaikan 1 meter ini aja ya. Terus habis gini setelah dicangkul, apa yang harus kita lakukan? Disiram. Siram. Ayo siram. Tujuannya disiram supaya apa? Supaya lembab. Nah, terus setelah lembab baru nanti kita boleh siram dengan pembenah tanah. Oke, kurang Pak, kurang sedikit Pak. Ini selesaikan Pak, sedikit Pak, biar rapi Pak. Biar nanti kalau buat kenang-kenangan itu bagus Pak. Diratak-ratak baik. Ayo, siapa lagi yang mau nyangkul, relawan sedikit lagi, kasihan bapaknya. Yo, Ya gantian. yo di mau. Senior ya. Jangan sampai saya turun ya. Waduh, ada lagi kalau turun. Iya, maksudnya incok aja bisa. Kan kita harus malu. Nah kalau ini kan 1 meter kan contoh, selanjutnya dilanjutkan. Padahal planning kita adalah setiap hari 10 meter. Tapi saya yakin lah tanah ini sudah paling keras daripada tanahnya saudara. Iya. Iya betul. Kalau saya ngasih contoh tanah terbagus, nanti saudara bilang alasannya, oh itu tanahnya bagus. Jadi saya tidak mau ada alasan lagi ya Pak Nov ya. Iya. Lebih keras lagi tanah saya kata Pak. Apa iya itu? Jangan ke sini-sini Pak, biar itu untuk jalan Pak. Itu buat jalan Mas. Iya Pak. Ini kemerdekaan kita isi dengan macul. Macul mlebu YouTube. Mendunia karo. Masat. Disiram pakai Airnya sudah siap Mas Kiki? Air biasa Pak ya? Air biasa dulu. Ingat ya, pembenah tanah baru bisa diaplikasikan di tanah yang lembab. Kalau dia tidak lembab, dia pasti mati. Percuma. Walaupun cairan ya. Iya, geser sedikit boleh Mas. Boleh Mas. Ini bukan Mas, ini yang kainnya geser ke sana sedikit. Di situ ada lubangnya tadi. Lah, itu lubangnya belum dikasih itu. Ayo ganti yang lain Nek, yang relawan Nek, yang masih belum kuat nyangkul, yang masih muda ya. Cuman butuh 10 cangkulan paling. Oke sudah. Oke Mas, sedikit. Oke sudah. Ayo Ki, siram Ki. Awas. Waduh. Jangan diinjak itu, jangan diinjak. masuk angin. Oke, taruh sini Ki. Oke Ki. Yang satu, siapa yang tahu pembenah tanah di mana ada pembenah tanah Pak Agus? Ambil sedikit Pak Agus. Nanti nyemprot ke yang lain ya begini nih. Kalau pegang selang saya bisa Pak. Oh gitu ya. Nah, Ini cara menyelang. contoh cara memegang selang yang baik. Ini harus disiram sampai di bawah basah. Nah, nanti setelah dikasih pembenah tanah, apa yang harus dilakukan kira-kira? Supaya tanahnya tetap lembab, kira-kira kalau punya mulsa boleh pakai mulsa. Kalau tidak punya mulsa pakai jerami atau ilalang. Tutup seperti itu. Tutup seperti ini. Kalau COVID Sama saja semua bisa. Turun ya, kelihatan ya.
Kasihano ya syarat aja lagi. Itu Mas. Kasihano sedikit Mas ya. Bebenah tanahnya, oke. Yang sebelah sini Pak, kurang sedikit Pak. Oke. Ada jerami, kira-kira masih ada jerami sisa kah? Minta tolong jerami sisa. Contoh. Ini contoh yang bagus bisa dilanjutkan Pak. Semuanya juga Bapak. Kalau yang gini-gini pembenah ibu-ibu bisa. Ayo sini. Itu dikasih pembenah yang di itu, yang di gembor. Nanti dulu kita harus ini dulu. Ayo sini Wah, masih ingat. Bisa ini nyebor-nyebor ini. Posisinya. Ayo. Ayo coba. Ayo disiram. Nah, Oke, wes. Wes, airnya boleh dimatikan. Oke, ayo digembor. Sini gembor. Pintar gembur-gembur. Sudah, Udah, Mbak. sudah. 20%. Sambil senyum sedikit. Sebenarnya satu gembor ini cukup untuk satu bedeng ya. Ya. Tapi karena ini untuk percobaan, ini 1 meter 1 gembor. Lagi, Mbak. Ini pojok. Terus Pak, enggak apa-apa Mbak, diratakan. Mbak. Habisin Dek, biar cepet sembuh. Ya, ini nih. Ini. Kan posisi panas Mbak, biar Biar adem. tanahnya biar cepet tembus ke airnya. Ini MS Glow saya sampai Itu pipinya jadi cap kaki 3. Oke, sudah. Ayo satu relawan naik nutup dengan jerami. Ini, Pak. Ya. Besok kalau punya jerami ilalang jangan dibuang. Itu adalah mulsa terbaik untuk melindungi tanah kita. Untuk tebalnya, Pak. Bebas Pak. Yang penting tidak terkena matahari langsung. Kalau ditutup aranet bisa. Boleh, tapi usahakan tidak usah beli. ya. Manfaatkan godong wedang. Daun pisang. Paling bagus ilalang. Ilalang. Ilalang bisa bertahan beberapa kali pemakaian. Ilalang. Daun kelapa juga bisa kan? Boleh, daun kelapa boleh. Daun kelapa. Daun pintu aja boleh. Daun pintu boleh, Pak. Apalagi daun telinga. Oke. Sudah, setelah kita tutup ini, kita biarkan selama 5 hari. Oh, 5 hari ya. 5 hari itu nanti tanah akan jadi gembur. Jadi ini bisa disiram, terus bisa juga tidak, karena apa, kelembapan tanah akan terjaga. Nah, setelah 5 hari baru ditanami. Tanaminya buka ini boleh, langsung ini sudah habis boleh juga, dijadikan kompos sekali. Tapi percayalah, mulsa terbaik dan pelindung tanaman terbaik pakai jerami. Begitu ya. Ya. Oke, cara mengolah tanah terbagus bisa? Bisa. Kalau untuk perbedaannya apa sih ini dengan sawah palsu atau sawah kreatif? Kalau sawah kreatif itu kita galinya langsung 30 cm. Semua tanah kita keluarkan. Setelah itu kita kasih plastik, baru kita kasih media tanam. Media tanam itu adalah antara tanah, abu, dan pupuk. Nah, tujuannya apa? Ketika ada abu, ada tanah, ada pupuk, maka dia sudah cukup. Ini tidak perlu ditambahi apa-apa sampai selama 6 bulan. Kuat ya. Nah, tinggal kita tambahkan penyubur. Penyubur itu kan begini, ingat ya konsep kemarin. Apa sih beda pupuk organik dengan pupuk kimia? Kalau pupuk organik setelah dipakai, tanahnya tambah lama tambah subur. Karena itu pupuk. Tetapi kalau pupuk kimia itu bukan pupuk. Makanan. Dia cuma makanan tanaman aja, sehingga setelah dipupuk pakai pupuk kimia, dia langsung habis dan butuh lagi dipupuk terus menerus. Nah, kalau pupuk organik, kan ini kan pakai organik full, sehingga kita tambahkan dengan kompos padat, dengan kompos cair, dia tidak perlu ditambah apa-apa lagi, dia semakin lama semakin subur. Oke, mudah di sini. Kita akan melanjutkan praktek untuk membuat pakan ayam, pakan kambing. Oke ya. Nunggu 5 hari. Siapa tinggal di sini 5 hari?